Hai adik-adik, nah kembali lagi dengan Kak Sisil, Kak Jessica, dan Kak Susi. Nah kita mau beribadah pada hari ini. Sebelum itu kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah sebelum itu kita mau nyanyi lagu pujian ya adik-adik yang berjudul Dari Terbit Matahari. Berdoa bersama, ikutin kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau yang tuntun ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Tangan Kanan, Tangan Kiri. Kanan kaki kiri mempunyai jari, dibukakan ditutupkan putar ke belakang, lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan
depan dilentikkan, mari puji Tuhan. Di kanan kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ada satu ayat hafalan. Kita hafalkan bersama-sama, ikutin gerakan kakak. Firman Tuhannya diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kita ulangi satu kali lagi. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, hebat ya adik-adik, bisa contohin gerakan dari kakak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Heni. Halo adik-adik. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Heni. Kita bersyukur ya, hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan walau lewat YouTube seperti saat ini. Namun sudah tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yang biasa kita sebut dengan hari Jumat Agung. Oleh karena itu, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Yesus disalibkan. Namun sebelum itu kakak ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ikuti di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini sehingga kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita tentang Yesus disalibkan. Nah, kalian tahu tidak? Yesus disalibkan itu benar-benar adalah sebuah pengorbanan yang besar dari Tuhan. Ia rela mati untuk kita. Ia rela disiksa, diolok-olok. Untuk siapa? Untuk kita, manusia yang berdosa. Agar kita dapat diselamatkan. Nah, namun sebelum kakak menyampaikan cerita ini lebih dalam lagi, kalian masih ingat tidak cerita minggu lalu? Yaitu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan Yesus berdoa, dia memikul beban yang begitu berat. Berdoa kepada Allah Bapa di surga, bahwa bukan kehendakkulah yang terjadi, tetapi kehendak Bapalah yang terjadi. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah Tuhan Yesus harus mati untuk kita manusia berdosa, agar kita dapat diselamatkan, agar dosa kita diampuni. Lalu kalian masih ingat gak? Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu melihat Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah melarikan diri. Tapi Allah Bapa di surga
tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, gimana adik-adik? Udah penasaran belum sama ceritanya? Oleh karena itu, kalian ikuti ya dengan sungguh-sungguh agar hati kita diisi dengan firman Tuhan. Oke adik-adik. Pada suatu pagi, Tuhan Yesus telah terbelenggu atau diikat dan dibawa kepada gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Pilatus ini adalah seorang penguasa tertinggi pada zaman itu. Ketika Pilatus melihat Yesus, berkatalah Pilatus, "Mengapa kalian membawa orang ini kepadaku?" Dia katakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Mereka berharap Pilatus akan menghakimi Tuhan Yesus sebagai seorang pendosa, seorang pengkhianat. Tetapi Pilatus sebenarnya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tetapi di luar sudah banyak orang yang bersuara, banyak orang yang berteriak. Apa yang saya harus perbuat dengan dia ini yang berkata bahwa dia adalah raja orang Yahudi? Salibkan dia! Salibkan dia! Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus akhirnya menjadi takut melihat orang banyak yang begitu marah. Dan akhirnya ia pun memutuskan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus pun berjalan menuju ke Bukit Golgota. Pagi itu Tuhan Yesus digiring keluar kota Yerusalem menuju Bukit Golgota. Tuhan Yesus berjalan sambil memikul salibnya sendiri yang begitu berat. Dahinya berdarah dikarenakan mahkota duri yang dikenakan oleh tentara-tentara kepada dirinya. Banyak orang yang berdiri di pinggir jalan memandang kepada Yesus waktu Tuhan Yesus berjalan. Ada yang mengikut dia dari belakang. Namun karena Tuhan Yesus tidak sanggup lagi, ia pun terjatuh. Kepala pasukan tentara yang melihat itu pun mulai berbelas kasihan. Ia mendesak seorang bapak yang mau pergi ke Yerusalem, yang bernama Simon dari kota Kirene, supaya Simon mau memikul salib Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka pun sampai ke Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat lainnya. Dan saat itu Tuhan Yesus pun dipaku tangan dan juga kakinya. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalib. Pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus dan maha kuasa. Di atas kepala Tuhan Yesus digantungkan sebuah papan yang bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Banyak orang berdiri di bawah salib Tuhan Yesus. Ada juga yang hanya lewat dan melihat sebentar saja. Namun, mereka mengolok-ngolok Tuhan Yesus dan berkata, Turunlah dari salib itu dan samakanlah dirimu. tidak hanya itu, pemimpin-pemimpin agama pun mengolok-ngolok Tuhan Yesus sambil berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya. Mereka tidak mengerti sebenarnya Tuhan Yesus dengan rela ingin mati untuk mereka supaya mereka dapat diselamatkan.
Kemudian 2 orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus juga mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Tetapi kemudian satu di antara mereka menyesal. Ia bahkan menegur kawannya. Katanya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita dihukum karena memang hidup kita jahat. Tetapi orang ini tidak pernah berbuat salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Langsung Tuhan Yesus menjawab kepadanya dengan penuh kasih. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sampai akhirnya pada terik panas matahari yang begitu menusuk pada pukul 12 siang, tiba-tiba seluruh negeri gelap gulita selama hampir 3 jam. Namun sesudah 3 jam terdengar suara Tuhan Yesus di dalam keadaan yang begitu gelap gulita itu dan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian orang-orang yang berada di bawah salib mengambil bunga karang dan mencelupkannya dalam anggur asam. Mereka memasangnya pada sebuah buluh dan memberi Tuhan Yesus minum sedikit. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus pun mati. Dan akhirnya pada waktu itu terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Dan matahari pun bersinar semula. Kepala pasukan melihat Tuhan Yesus dan berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. dan akhirnya Tuhan Yesus pun mati. Sesudah itu, Tuhan Yesus pun diturunkan dari atas kayu salib. Dan Pilatus menyuruh seseorang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Yusuf adalah salah satu dari teman Tuhan Yesus. Yusuf pun membawa mayat Tuhan Yesus dan membungkusnya dengan kain lenan dan membawanya ke kuburan yang merupakan milik dari Pak Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun membaringkan tubuh Tuhan Yesus dengan begitu kasih di dalam kubur tersebut. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk kita manusia yang berdosa. Ia rela disalib, rela diolok-olok, ia rela disiksa, dicambuk untuk menanggung segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Bukan karena kesalahannya ia dihukum mati, disalibkan, bukan, tapi karena kesalahan kita. Tapi adik-adik, kita sebagai manusia, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Dia bahkan rela mati untuk kita. Jadi adik-adik, ingat ya, kalian jangan merasa bahwa tidak ada yang mengasihi kalian di dunia ini. Tidak. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya, Dia rela mati untuk kita, rela disalib dan mengalami penderitaan yang begitu besar. Nah, sekian cerita kakak hari ini. Namun sebelum itu, kakak ingin menunjukkan satu buah video untuk kalian. Kalian bisa tonton lewat dari HP kalian, dan kiranya video itu bermanfaat untuk
adik-adik. Mati saja. Nah, adik-adik, kita udah selesai menyaksikan video. Kita melihat begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bahkan mungkin saat kita tidak mengakui Tuhan Yesus masih mau bersama dengan kita. Ia mencari dan menemukan kita. Ia tidak meninggalkan kita seorang diri. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dan menyayangi kita. Ia menjaga kita. Kasih Yesus begitu besar di dalam hidup kita. Nah, kakak harap dari cerita yang kakak bawakan hari ini tentang Tuhan Yesus disalibkan, kalian dapat kembali melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar di dalam kehidupan kakak, bagi adik-adik juga, dan kehidupan kita semua. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Anugerah keselamatan Tuhan begitu besar di sepanjang kehidupan kita. Dan ia akan selalu berada di dalam hidup kita, berada di dalam hati kita. Oke adik-adik, nah sekarang kakak ajak kalian untuk berdoa. Ikuti kakak di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah menonton video. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. Tuhan sudah mau rela mati di kayu salib untuk kami. Kami bersyukur Tuhan,
Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi juga akan menyelesaikan ibadah kami. Dan kami menyerahkan itu semua dan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kehidupan kami juga setiap harinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heni. Nah adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu pada hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Kiranya Engkau yang memberkati untuk kegiatan kami ke depannya ya Tuhan, untuk studi kami juga ya Tuhan, untuk kami tetap setia bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.